Dia sudah punya beban 10%. Belum buat produk loh. Macam antum nih, mau bayar karyawan, mau bayar ini gitu kan. Naik lagi 5%, jadi 15%. Ketika produk jadi. 15% produk jadi mau dibeli lagi oleh antum yang punya uang tadi. Apakah 15%? Tidak. Saya kan pengen dapat untung. Maka jadi 20%. Itulah yang penyebab inflasi. Itu kayak money game dong. Nah. Kan banyak yang bilang kalau bank syariah kalau untung nggak sebanyak kalau konven. Ya. Untuk pembagiannya. Itu kan negosiasi. Oh, oke. Negosiasi di awal negosiasinya. Dan ini banyak praktisi yang tidak memahami. Karena konsep yang dipakainya konsep konven. Jadi pakai bahasa saya itu banyak praktisi bank syariah itu tidak berani pakai baju sendiri. Dia pakai baju orang lain. Masih pakai baju lama ya. Pakai baju orang lain. Baju orang lain bagus tapi tidak cocok. Misal saya kurus, ketemu dengan yang gendut. Gendut ini keren kalau dia pakaian. Saya pakai, pasti saya nggak pede. Longgar, nggak pede. Ya. Begitu juga kalau dia pakai baju saya nggak pede. Nah itulah yang ada saat ini perbankan syariah. Bank syariah itu tidak pede karena dia tidak pakai baju sendiri. Mau ngomong riba aja takut. Masuk akal di part situnya. Iya. Berarti sebenarnya yang kurang tuh edukasi berarti. Nah, karena edukasi jarang praktisi juga. Ya, jarang sekali praktisi itu siap hadir ke tengah umat. Nah, saya punya keberuntungan yang diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Jadi bisa keliling Indonesia, bisa bertemu dengan umat dan bertemu langsung dengan para praktisi dan juga para ustadz. Yang kadang-kadang mengkritisi bank syariah itu saya datangi satu-satu. Nah di situ saya jelasin. Biasanya salah pahamnya di mananya sih? Salah pahamnya dia sering sama aja. Nah, praktisi ngomong gitu. Sama aja tuh part mananya yang dia anggap sama aja? Nilai ketika dia berhubungan dengan bank konven, misalnya dia hutang, dapat bunga sekian, bayarnya sekian. Nah ketika dia datang ke bank syariah, ya malah lebih tinggi yang di bank syariah. Nah itu yang kadang-kadang dibilang lebih haram kalau dia tinggi. Ketika bayarannya, gitu. Nah itu yang padahal dari akadnya udah beda ya. Padahal dari akadnya beda. Dan ini yang kadang-kadang tidak disampaikan. Dia tidak tahu kalau di bank konven itu adalah akad hutang. Akad hutang di mana tidak boleh ada syarat di awal tambahan. Karena hutang itu boleh dalam syariat Islam. Ya. Tapi di bank konven itu akad hutangnya dia mencari keuntungan dunia. Dan inilah seluruh ulama dunia sepakat untuk menghukumi usaha perbankan konvensional itu riba. Itu ada di fatwa DSN nomor 20 tahun 2001. Ada di pasal 8.2. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Yang A, usaha perjudian. B, usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi tutup kurung termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Itu belak-belakan ngomong gitu? Iya. Oh. Itu DSN? DSN. Fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 di pasal 8.2 ayat B. Oh. Udah tegas ya sebenarnya? Iya. 2001 loh. 2001. Sekarang 2024. Sebentar lagi 2025. 24 tahun yang lalu. Tapi ternyata edukasi ini belum semua masyarakat paham. Dan itu kejadian ketika saya keliling Indonesia ke perbankan konven menyampaikan itu. Kawan-kawan saya di konven itu pada kaget. Ada yang nangis, ada yang langsung 1-2 hari keluar. Sudah 5-10 tahun dia ketemu. Sejak Bapak ngomong, saya saat itu nggak bisa tidur, besok saya keluar. Dan hari ini saya sudah di bank syariah. Oh, sebenarnya kalau untuk para praktisi pengusaha nih, kalau kita ngomong dari perbandingan rasional ya, pertimbangan dunia lah misalnya kan kalau pertimbangannya alasan utamanya adalah mencari ridha Allah, takut sama Allah, itu selesai yang lain sebenarnya. Selesai. Tapi kan banyak yang masih pragmatis. Banyak yang masih transaksional cara berpikir, mindsetnya. Tentunya juga itu pula lah yang membuat para pengusaha-pengusaha yang bukan Islam tadi itu memilih bank syariah. Justru karena
Mereka mempelajari kan. Iya. Nah, di part mananya yang dengan alasan rasional lebih menguntungkan di bank syariah? Nah, Toib. Ini yang jarang sampai ke umat. Karena selalu yang disampaikan ke masyarakat oleh praktisi itu hanya dua, hutang dengan jual beli. Iya. Iya kan? Iya. Kalau hutang ini semua dia tidak kenal rugi. Yang namanya hutang. Si banknya? Hutang. Hutang. Hutang itu tidak kenal rugi. Karena dia harus dibayar sampai akhirat ditagih. Ini yang namanya hutang. Ini di bank mau pribadi maupun di bank. yang akad hutang. Ini yang antum jelasin di syariah apa di konven? Di konven. Di konven. Konven itu kan cuma satu akad yang utama, akad hutang. Ya. Akad hutang. Jadi kalau antum ya Mas Ari punya uang, naruh ke bank konven itu artinya Mas Ari itu kreditur. Justru gitu ya? Iya, bank itu debitur. Pas yang punya uang? Karena antum punya uang, antum raja. Apa omongan antum pasti diikuti oleh bank karena antum punya uang. Karena antum di atas. Bank di bawah itu. Jadi antum memberi hutang kepada bank. Bank kasih rayuannya apa? Bunga. Oh, masuk. Jadi kalau saya nabung sebenarnya saya lagi seperti menghutangi bank. Iya. Jadi yang ditambahkan ke dalam tabungan itu adalah bunga. Rayuannya, iya, rayuan dia itu supaya rayuan untuk naruh di situ. Iya. Lumayan ini apa namanya angle yang baru buat saya. Nah, ketika ini sudah dinikmatin oleh bank, dia dapat uang, dia kan harus kembalikan lagi ke masyarakat untuk dapat uang lagi, yaitu memberi hutang lagi ke masyarakat. Iya kan? Ya. Nah, contoh misalnya kalau Mas Ari punya uang, saya kasih bunga 5%. Ya. Ya kan? Artinya saya punya beban 5%. Itu dikenal dengan cost of fund. Biaya dalam rangka mendapatkan dana. Ya. Ya. 5% saya sudah punya beban. Ketika saya menyampaikan kepada masyarakat, itu nggak mungkin 5%. Karena saya punya biaya operasional, saya kepingin cari untung, gitu kan? Sudah itu harus ada cadangan untuk ke Bank Indonesia itu 1%. Saya memberi kepada masyarakat itu nggak mungkin 5%. Berapa tuh? Minimal 10%. Iya. 10%. Nah, masyarakat dia belum punya hasil, sudah punya beban 10%. Padahal keantumnya cuma 10% ya? Iya. Iya kan? Iya. Dia sudah punya beban 10%. Belum buat produk loh. Macam antum nih, mau bayar karyawan, mau bayar ini gitu kan. Naik lagi 5% jadi 15% ketika produk jadi. Kayak menggulung berarti. Nah, 15% produk jadi mau dibeli lagi oleh antum yang punya uang tadi, apakah 15%? Tidak. Saya kan pengen dapat untung. Maka jadi 20%. Itulah yang penyebab inflasi. Ini kayak money game dong. Nah, padahal ini uang sebenarnya saya udah pegang. Iya. Karena itu tadi putarannya itu dia bukan real, hanya memainkan. Memainkan data sudah kan? Nah, itulah konven. Tapi kalau kita di syariah, Mas Ari datang ke bank itu mau investasi. Ya mungkin namanya aja misalnya. Enggak. Coba sekarang kalau dari syariah. Kalau investasi ini kalau investasi, Mas Ari harus siap rugi. Iya. Nah, saat ini di perbankan syariah itu tidak dimunculkan baik di undang-undang maupun di fatwa siap rugi itu. Maka bagi mereka yang sudah mengaji, mengetahui fikih muamalah, ini adalah riba nasiah. Apa itu riba nasiah? Riba nasiah itu dia mendapatkan satu tambahan tanpa menyiapkan namanya kerugian. Kalau kaedahnya al-kharaj bid-doman. Jadi kita untuk dapat keuntungan harus siap kerugian, siap biaya. Siap untung, siap rugi. Nah, fair enough. Nah, itu ya. Jadi itu yang ada. Nah, makanya ketika saya masih jadi aktivis, jadi praktisi, itu semua masyarakat yang mau naruh uang di tempat saya, kalau ingin dapat hasil, buat pernyataan saya siap rugi. Supaya riba nasiahnya hilang. Karena sudah disepakati. Iya.
Jadi kita yang harus berani, yang punya uang, saya siap rugi. Ya. Maka ketika dia siap rugi, maka dia boleh mendapatkan keuntungan. Hanya dengan akad itu? Nah. Menarik sih. Coba kalau misalnya secara sampel siklusnya kayak tadi, ya. Gimana coba? Nah, ketika antum tadi punya uang, ya, naruh ke saya akad investasi, ya, 1M gitu kan, ya. Akad investasi. Saya siap rugi. Siap rugi ya, siap rugi. Jadi bagi hasilnya jadi halal gitu. Maka nisbah yang kita berikan, kalau kita berimbang, belum ada yang ahli, kita imbang, itu 50-50. Dari hasil? Dari margin? Dari untung. Dari margin ya? Bukan dari margin, dari untung. Beda itu? Beda. Kalau margin itu belum dikurangin biaya. Oke. Dari keuntungannya. Dari keuntungan bersih. 50-50. Itu kalau kita masih sejajar. Nah, bagi pengusaha nggak menguntungkan dong kalau dibagi 50-50. Makanya itu. Ya, kita lihat ini yang banyak dipikirkan kan. Tadi orang tidak pernah berpikir kalau nanti untungnya nih gede. Ya. Okay. Ya, contoh aja nih 50-50 kan. Karena Mas Ari sama saya masih imbang. Ya. Tapi kalau saya yang ahli, saya akan ngomong saya 60. Oh, masih bisa nego. Nego. Oke. Kalau Mas Ari yang ahli, Mas Ari yang ngomong, saya nggak mau 50-50, saya 70. Oh. Jadi pembagian itu itu fleksibel Mas ya? Iya. Nisbah itu fleksibel dan itu melihat ketika bank ini sedang collab, sedang butuh dana, dia pasti minta rendah, Mas Ari dikasih tinggi. Jadi hati-hati kalau kita dapat nisbah tinggi dari Bank Syariah. Jangan-jangan berarti lagi lemah. Nah, ya. Itu kunci. Jadi kalau masih 50-50 kita masih imbang. Ya. Tapi kalau Bank Syariah yang sudah berani 60, ini Bank Syariahnya kuat. Bank Syariahnya kuat. Yang lebih bergantung malah nasabahnya nih. Nah. Jadi kalau dibilang Mas Ari saya kasih 60, hati-hati. Mas Ari 70, hati-hati. Ini lagi butuh duit nih. Jangan-jangan collab dia. Nah, itu kunci. Ya. Nah, ketika sudah 50-50, itu apakah Bank Syariah harus menyiapkan 50%? Tidak. Dia tetap 0%. Gak ada beban. Karena rugi aja ditanggung, apalagi gak ada hasil. Artinya kalau dia 0, artinya Bank Syariah itu kenceng loh. Waktu memberi kepada masyarakat, itu mau kasih berapa aja sebenarnya bisa. Kalau menggunakan bajunya sendiri. Ya. Karena tidak ada cost of fund. Tidak ada beban. Nah ini yang tidak terjadi. Karena kalau di konven di awal udah beban duluan. Beban. Kalau di Syariah enggak. Tapi ini enggak dipakai oleh Bank Syariah. Maksudnya visi ini mungkin dianggap nasabahnya juga masih visi konven. Nah itu dia. Untuk lebih paham dibawa ke frame itu mungkin. Itu. Yang tadi itu yang 2, 3, 4 tadi kepengen target. Dia tidak ingin jelaskan konsep ini. Karena kalau konsep ini dipakai maka ke masyarakat itu jadi rendah. Karena dia nggak punya beban. Tapi ternyata Bank Syariah masih pakai konsep yang konven, pakai cost of fund. Untuk ngejelasin justru orang yang paham syariah. Nah, maka jadilah dianggap sama aja. Yang tidak paham syariah, yang untuk jelasin ke masyarakat itu. Ya. Maka itu tadi sama aja seperti konven. Iya. Tapi sekarang Mas Ari lihat sama atau beda? Ya beda. Nah, udah beda dari akad di awal sih. Nah, artinya Bank Syariah itu tidak ada beban. 0. Jadi kekuatan dia untuk mengembangkan ekonomi umat itu tinggi banget di ekonomi syariah ini. Sayang banget perkembangannya, pertumbuhannya masih kecil ya. Ini juga sering salah kaprah. Bahwa yang sering dimunculkan adalah share daripada keuangannya, modalnya. Ya. Padahal justru harusnya disampaikan bahwa yang saat ini sudah jadi nasabah Bank Syariah itu tinggi banget. Jadi paling tinggi itu. Jadi nasabah di Bank Syariah itu sudah di atas 60 jutaan yang jadi nasabah Bank Syariah. Cuman uangnya kecil-kecil. Ya, ini sebuah proses. Iya. Ya, artinya kita bersyukur. Kita bersyukur dari komunitas-komunitas seperti masyarakat tanpa riba, klinik riba, ya mereka yang mendengungkan tentang riba, itu membuka mata masyarakat untuk meninggalkan transaksi riba.
Nah, ini sebuah proses yang apa namanya, pemahaman ini, edukasinya mestinya terpenetrasi dengan baik gitu ke masyarakat. Tapi kayaknya kurang. Karena saya juga baru dapat analoginya baru dari antum nih kayaknya. Masya Allah. Lah iya. Ya ini yang ya Allah mudahkan kita hadir di tengah-tengah umat, menerima masukan-masukan, dan saya selalu sampaikan kepada Pak Ustadz, Ustadz tolong nasehatin saya. Jadi saya kalau kepada Ustadz, Pak Ustadz tolong nasehatin saya. Kenapa Ustadz rekeningnya masih di konven? Itu juga pertanyaan, Ustadz. Nah, saya juga sekarang nanya. Ada di antara kita gitu bahwa sudah kemudian berpindah ke bank syariah, tapi masih menyisakan rekening yang ada di konven. Astagfirullah. Dikarenakan servis tadi yang saya bilang di depan, memudahkan untuk transfer, memudahkan untuk transaksi-transaksi yang lebih praktis gitu. Iya. Itu bagaimana caranya? Iya, Toib. Kalau dulu di awal 2000-an sampai 2010 gitu ya, 2016 itu mungkin jawabannya masih tepat. Dia bilang untuk servis, untuk layanan gitu ya. Tapi untuk saat ini semua itu sudah bisa di bank syariah. Apapun. Semudah itu. Semudah membalikkan telapak tangan saat ini. Teknologinya sudah menyamai apa yang ada di konvensional. Jadi nggak ada alasan itu? Nggak ada alasan itu. Wah, jujur aja saya juga ditanya sama jadi jujur gitu. Nah, nanti kayaknya sejarah off cam saya mau tanya bang mana aja nih yang udah siap dengan itu. Iya, jadi Masya Allah. Dan hampir sebagian besar ketika memang sudah wawancara seperti ini, mereka terbuka. Hampir sebagian besar Ustadz. Jadi apalagi alasannya Ustadz? Gak ada alasan saya bilang. Dan ini hati-hati. Ketika antum sudah buka syariah, masih ada konven, ini satu ayat Al-Quran antum langgar. Ada di surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haq bil batil. Jangan campur adukan hak dengan yang batil. Wah, kita kena juga ini. Mana kita prioritas lagi. Astagfirullah. Aduh. Ini kemungkinan besar Mas Untung, itu doa yang selalu saya panjatkan. Apa yang saya panjatkan? Ya Allah, pertemukan hambamu ini dengan orang-orang terbaik pilihanmu. Mudah-mudahan antum adalah orang terbaik pilihanmu. Apa kata Rasulullah? Man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan orang tersebut dipahamkan tentang din. Ini salah satu Masya Allah. Semoga jadi pelajari antum. Amin. Ya. Banyak yang paham juga nih. Waduh, ini sebenarnya ya. Jadi mindset itu perlu kita hilangkan ya. Mengenai facility itu, ya facility itu ternyata sudah disamai, apalagi dengan teknologi zaman sekarang udah Masya Allah kan. Kalau saya tuh masih diteleponin sama kartu kredit, itu nggak tahu ya, saya kok bingung ya, saya bahkan udah nggak pakai pun masih ditelepon. Apa karena datanya itu tersebar atau gimana? Tersebar. Bukan kan sekarang kartu kredit syariah sudah ada Hasanah, ada Syariah gitu kan, Bank Mega Syariah juga sudah ada. Iya, jadi udah nggak ada alasan lagi ya. Nggak ada alasan lagi. Udah dikepung ya. Nah ini kan memang jadi kebuka kan. Viewer antum juga bisa denger. Iya benar. Termasuk kayak gini, minimal secara pribadi teredukasi. Iya. Masalah teman-teman nanti mau ikutan, harus dong kalau yang kebaikan. Iya. Alhamdulillah. Fasilitator. Tapi target terbesarnya itu untuk diri sendiri teman-teman. Masya Allah. Kalau saya merasa belajar di sini. Kalau teman-teman kemudian ingin mencari tahu lebih lanjut, monggo silakan. Iya. Akun beliau langsung aja di follow ya. Iya. AMDK Al-Jambi. Nah itu dia. Yang di awal saya tanyakan tadi, ada pemahaman bahwa bank syariah itu lebih haram daripada konven adalah karena orang-orang yang diminta untuk menjelaskan justru tidak paham apa itu konsep syariah. Yang menanyakan kadang justru lebih paham. Yang membuat skeptik. Betul. Muncul skeptivitas yang kemudian ngerasa bahwa gua paham apa itu syariah dan yang lu jalanin nggak syariah. Kan gitu ya. Dan keluarlah kemudian narasi bahwa bank syariah itu lebih haram dari bank syariah. Oke, ini kalau menurut saya sendiri terfahamkan dengan ini. Jadi teman-teman kalau masih terganjel, itu juga hak teman-teman semuanya. Monggo silakan dicari tahu, malah lebih bagus. Nah, saya tertarik nih, Ustaz. Bedanya kalau tadi saya naruh ke bank adalah hutang. Naam. Bedanya apa dengan investasi?
Investasi tadi sudah siap untung, siap rugi. Ada utang, ada pinjam. Nah, kalau pinjam lain lagi. Lain lagi. Jadi utang pinjam juga beda. Beda. Astagfirullahaladzim. Tapi di masyarakat dianggap itu sama. Sama. Saya juga ngerasa sama. Iya. Kalau hutang itu artinya milik saya. Itu saya pindahkan ke untuk antum. Jadi milik antum. Itu hutang. Jadi berpindah hak kepemilikan. Berpindah tapi punya kewajiban untuk kembalikan. Nanti dikembalikan. Ya, oke. Dengan nilai yang sama atau sejenis. Nggak boleh ada selisih. Nggak boleh ada selisih ketika diucapkan dalam syarat. Oke. Kalau tidak ada syarat, nggak ada masalah. Misal saya hutang 100, antum nggak ngasih syarat, saya bayar nanti 1 pekan. Ketika saya 1 pekan saya bayarnya 200, bukan riba. Karena sudah disepakati. Tidak disepakati. Maksudnya? Saya hutang 100. Ya. Antum tidak ngomong. Tidak ngomong. Tidak ada syarat. Tidak ada harus dibayar 200, enggak? Enggak ada. Antum saya bilang, Mas Ari saya hutang 100. Oh, toyib, kapan bayar? Sepekan lagi. Oh iya, silakan. Dibayar 200? Ketika saya mulangin, tanda seorang muslim, dia membayar itu harus ada terima kasih. Ketika bayar 100 nih. Ya. Ditambahin lagi. Iya 100. Bukan riba. Itu bukan riba, Ustaz? Bukan.